Kurang dari 2 pekan lagi, Timnas Indonesia akan mengarungi perjuangan menentukan demi lolos pertama kalinya ke Piala Dunia. Di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Timnas bakal menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 9 Oktober. Kemudian pada 12 Oktober 2025, Garuda bakal menantang Irak. Hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia. Pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 28 pemain terbaik yang akan berjuang di putaran 4. Kluivert tak memanggil Marcelino Ferdinand dan juga Ivar Jenner, langganan Timnas sejak era Sinteyong. Timnas juga tanpa Rafael Struijk, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga bilang persaingan masuk Timnas memang semakin ketat. Namun hal ini menunjukkan peningkatan kualitas Timnas. Pemain yang akan masuk ke round 4, saya rasa kita semua tahu ya bahwa lapisnya ketat betul, sehingga pasti kita semua nggak nyangka banyak yang ada yang dipanggil, ada yang nggak dipanggil. Ini kan betul-betul bahwa memang sekarang lapis kita untuk masuk ke Timnas itu makin bagus gitu. Jadi mereka akan jadi lebih lebih kompetitif. Dan untuk memaksimalkan peluang ke Piala Dunia, PSSI juga mengajukan protes ke FIFA soal penunjukan wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan. Ketua Umum PSSI berkirim surat ke FIFA agar wasit yang memimpin pertandingan bukan berasal dari negara-negara Arab atau Timur Tengah. Kekhawatiran ini mengingat calon lawan Timnas nantinya adalah negara-negara Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan juga Irak. Sekjen kemarin sudah mengirimkan surat resmi juga ke FIFA. Dan saya juga akan mengirimin surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang. Yang ternyata wasitnya dari negara regional yang sama, dari Kuwait. Nah, kita lagi coba melobi, ya kalau bisa wasitnya dari tempat yang lebih netral. Seperti Australia, Jepang, China, atau bahkan dari Eropa. Meski sudah mengajukan surat protes, namun menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, belum ada respons dari FIFA. Soal surat ini Bang, kemarin kan sempat melayangkan surat protes soal wasit ya? masih kita tunggu aja. Belum ada jawaban. Bayangan hasil tak memuaskan di ronde 3 menghadapi Bahrain masih menghantui Timnas. Ketika itu wasit Ahmed Al-Kaf asal Oman memperpanjang waktu pertandingan hingga menit 99. Padahal tambahan waktu hanya 6 menit. Gol Bahrain di menit yang sudah lewat dari tambahan waktu itu membuat skor menjadi 2-2 dan membuyarkan kemenangan Indonesia. Menghadapi Arab Saudi dan Irak nanti, pengamat sepak bola Roni Pangemanan menyebut Timnas harus mengantisipasi faktor non-teknis dalam permainan. Namun kuncinya adalah para penggawa Garuda harus tetap bermain tenang. Harus kita antisipasi, ya. Kalau secara permainan saya nggak khawatir. Kita bisa memberikan perlawanan kalau kita bermain dengan cara seperti lawan Lebanon. Hal-hal non teknis ini yang perlu kita harus jaga dengan baik. Pemain tidak boleh terprovokasi atau cepat emosi. Itu akan dilakukan oleh tuan rumah, termasuk lawan Irak, ya. Jadi kita harus lebih tenang, lebih fokus bermain. Dan pentingnya dalam pertandingan di 45 menit pertama, itu kita bisa membuat gol. Kendati Timnas menjadi tim yang tidak diunggulkan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, namun mimpi untuk lolos Piala Dunia tetap ada. Tim Liputan Kompas TV. Timnas akan mengarungi jalan yang menentukan untuk lolos ke Piala Dunia pada Oktober nanti. Apa yang harus diwaspadai dari calon lawan Timnas Arab, Saudi, dan Irak? Bagaimana para penggawa Garuda bisa memaksimalkan 2 laga demi tiket ke Piala Dunia? Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola yang juga jurnalis olahraga Kompas.com, Firzi Idris. Hai Firzi, malam. Malam, Friska, apa kabar? Kabar baik. Tapi yang kurang baik kayak kita pas dengar siapa wasitnya ya untuk nanti tanding. Ini bisakah jadi berita buruk untuk kita? Karena ini yang dikhawatirkan. Apakah bisa fair? Karena kan kalau udah oke lah kita persiapannya, tapi nggak fair di lapangan juga buat apa?
Ya benar, dan benar tadi videonya ya bagaimana pengalaman kita melawan Bahrain di Stadion Nasional Rifai itu benar-benar memberikan kita trauma ya. Menghadapi Iya. tim Timur Tengah dengan wasit yang juga berasal dari region sama. Karena banyak sekali kejadian di laga itu ya bukan hanya soal perkara gol di injury time itu, yang injury time juga berlangsung sangat lama dari minimum time-nya, tapi juga keputusan-keputusan yang diambil di pertandingan itu sendiri yang membuat kita jadi khawatir, dan itu menimbulkan polemik sangat-sangat besar. Dan seperti yang kita tahu, rentetan kejadian setelah apa yang terjadi di Bahrain, terus kemudian terjadi di Qingdao di China, setelah itu memberikan kita runtutan laga yang akhirnya memberikan kita dalam posisi seperti ini. Ya untungnya ketika itu kita masih lolos ya ke round 4, tapi ya sekarang ini benar-benar kita dalam situasi yang sama lagi. Jadi wajar apabila tadi Pak Erik dan Bang Arya juga udah bilang mereka telah berusaha sekali untuk meminta dalam tanda kutip ya keadilan kepada AFC dan juga FIFA, karena memang sangat aneh sebenarnya kalau yang ditunjuk adalah wasit Kuwait, termasuk untuk wasit keempat dan juga VAR-nya ya. Jadi kan Ya, ini adalah suatu hal yang mungkin combo di ya. luar nalar lah. Benar sekali. Nah, ngomong-ngomong soal ini artinya kan kita harus menang telak lah biar nggak, kalau tipis-tipis aja pasti akan ada masalah di lapangan. Tapi dengan skuad sekarang bisakah kita bisa menang telak lawan negara-negara Timur Tengah? Ya kalau lawan Irak sih menurut saya kita masih lebih kuat ya sekarang. Irak juga masih belum stabil di bawah Graham Arnold, dan juga di melawan Arab Saudi kita akan lihat apakah ini mereka tim Arab Saudi sama seperti yang ketemu kita di Jeddah terakhir kali. Bear in mind ketika itu emang kita bermain 1-1 Mbak Friska, tapi ketika itu kita menerima hingga 18 tembakan ke gawang. Babak kedua kita Ya. lini tengahnya kalah kelas melawan mereka, tapi sekarang dengan tambahan pemain-pemain baru seharusnya kita lebih kuat dari mereka. Juga kabar ada Salem Aldasari, kapten mereka yang pemain senior yang waktu itu penaltinya digagalkan oleh Martin Pas. Kabarnya tidak bisa bermain pada laga nanti, tapi kita lihat ini seharusnya jadi modal bagus ya menghadapi timnas Arab Saudi, apalagi dengan pemanasan menghadapi Lebanon di mana kita menguasai laga walaupun memang tidak mencetak gol ya, ini hanya catatan. Tapi Iya. ya, secara pertahanan dengan memakai dua bek tengah Kevin Dex dan Bang Jaijes, menurut saya tim secara struktur dan juga diakui oleh coach Patrick Kluivert usai laga, secara struktur tim ini beradaptasi dengan baik, dengan cepat terhadap gaya bermain baru, dan menurut saya ini akan jadi modal yang sangat bagus jelang laga nanti. Kita Friska. punya Bang Jai, ada Kevin Dix, tapi di sisi lain juga kita kan bergantung sama Ole ya beberapa laga terakhir. Tapi kondisinya dia baru beres cedera. Itu gimana? Betul, ya. Ya berat ya kalau kita minta Ole yang udah nggak bermain sejak preseason, bahkan kan ketika dia cedera itu sebenarnya Oxford United juga baru 1-2 laga masuk ke preseason mereka gitu. Jadi basically Ole ini ke match fitnessnya masih sangat-sangat buruk ya, apalagi cedera dia cukup serius. Benar. Cedera metatarsal yang menurut ya banyaklah kejadian di dunia sepak bola di mana cedera metatarsal pemain nggak bisa langsung kembali dalam kondisi prima ya. Kalau kita meminta dia untuk langsung tancap gas untuk menghadapi Arab Saudi di round 4 ini memang sangat riskan sekali. Tapi namanya dimasukkan, dengan namanya ada pun, Friska, menurut saya ini adalah suatu moral Harapan ya? boost bagus. Harapan bagus bagi para pemain timnas, memberikan publik juga harapan. Walaupun mungkin dia tidak bisa bermain 90 minutes ya dalam dua pertandingan itu, tapi at least kehadiran dia di lapangan latihan bersama rekan-rekannya diharapkan membawa dampak positif. Tapi siapa yang bisa take over perannya Ole kalau lihat dari beberapa laga Ya. terakhir? Ya kalau kita lihat memang Mauro ya dalam beberapa laga kemarin di Surabaya, dia juga terlihat emang striker yang
he has talent ya, tapi memang Ya. dia sangat ini ya, ada permata yang belum diasah gitu, dalam artian bahwa pengalamannya sejauh ini itu adalah sepak bola usia muda di Belanda. Bukan berarti dia jelek, tapi beban yang harus ditanggung kalau di round 4 kualifikasi Piala Dunia disamakan dengan sepak bola usia muda tentu sangat beda. Dan sebagai striker tipe target man tentu dia dibutuhkan timnas, tapi kita juga harus melihat bahwa ya dengan menit bermain dia juga bersama Volendam yang belum optimal musim ini, itu juga menjadi catatan. Jadi mungkin beban lebih ke second line kita ya, Friska ya, dengan kakak Ricky bermain, kakak Yakob dan juga Egy dan lain-lain. Nah, semoga matang persiapan yang singkat ini ya, Mas Firzi. Harapan terbaik untuk timnas, meskipun di awal kita sama-sama deg-degan karena wasitnya dari Timur Tengah, tapi di sisi lain tetaplah selain fair play juga kesiapan tim, apapun faktor non teknis itu harus disiapkan dengan baik oleh Coach Patrick. Terima kasih Firzi Idris, jurnalis olahraga Kompas.com, pengamat sepak bola sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu.